Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, pimpinlah kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan setelah itu kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 6 ayat 8. Tema renungan kita, siap menjadi utusan. Pada hari Minggu kemarin, kita secara khusus Gereja Popu Kris Kota Wisata mengadakan ibadah misi. Firman Tuhan disampaikan dengan begitu jelas bagaimana Yesus yang menjadi utusan Allah Bapa dan dia menjadi teladan bagi gereja, bagi kita orang-orang percaya dalam menjalankan misi di tengah-tengah dunia ini. Bermisi artinya siap menjadi utusan. Menjadi utusan di satu sisi adalah tugas terhormat, mulia, dan sebuah kepercayaan. Akan tetapi di sisi lain, menjadi utusan harus benar-benar memiliki kesiapan agar dapat menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Agar dapat menyenangkan, bukan mengecewakan yang mengutus. Oleh karena itu, perlu persiapan yang matang. Kita belajar dari Nabi Yesaya dalam menjalani panggilannya. Dia melewati tahapan demi tahapan sampai akhirnya dia berkata, ini aku, utuslah aku. Pertama, Yesaya melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan duduk di tahta surgawi. Dia melihat bahwa Tuhan itu adalah Raja yang kekal, Raja yang maha besar, Raja yang maha kuasa, yang melampaui segala raja-raja di dunia ini, termasuk raja-raja Yehuda yang pada saat itu sangat terkenal, sangat termasyhur. Dia bukan raja yang berkuasa saja, tetapi dia juga adalah imam yang maha kudus. Perjumpaan pribadi Yesaya dengan Tuhan menyadarkan dia bahwa segala raja di dunia ini sangat terbatas. Karena itu tidak bisa dijadikan menjadi andalan di dalam menjalani hidup. Bahwa hanya Tuhan Allah yang layak dipercaya dan ditaati. Perjumpaan secara pribadi yang disebutkan di sini, Yesaya melihat Tuhan membawa dia kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Bahwa dia mau mengalami Tuhan dan dia mau mengabdi kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua bahwa Yesaya mengalami pengudusan. Artinya Yesaya harus melewati tahapan bagaimana dia diperlengkapi. Setelah penglihatan, Yesaya menyadari dia seorang najis bibir. Dia berkata, aku seorang yang najis bibir, tidak layak memberitakan firman Tuhan yang suci. Ketika ada pengakuan dosa, kemudian ada pengampunan. Disebutkan bahwa bibirnya yang najis itu ditahirkan atau disucikan. Hidupnya dibaharui, sehingga menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Tuhan. Dan pengudusan itu mendahului pengutusan. Pengudusan artinya dia diperlengkapi supaya memiliki karakteristik, memiliki sifat-sifat seperti Allah. Barulah yang ketiga, dia berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya siap diutus. Dia menunjukkan ketaatan penuh, kesiapan total. Dia juga diingatkan bahwa umat yang akan dilayani adalah umat yang sesungguhnya berdosa, yang keras hati, yang menolak firman. Dan kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan, mereka akan jatuh ke dalam murka Allah. Maka karena itu, saudara, peran Nabi Yesaya
Ini sangat penting ketika dia diutus oleh Tuhan. Dia hadir untuk memberikan sebuah pengharapan baru bagi orang-orang berdosa. Jadi, saudara dan saya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat keselamatan. Tugas kita adalah terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil yang menyelamatkan. Karena untuk itulah kita diutus ke dalam dunia ini, bukan lagi untuk kenyamanan diri kita, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi kita sedang menjalankan amanat Allah. Kita sedang menjalankan perintah Allah, memberitakan apa yang Tuhan firmankan, supaya melalui hidup kita ada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, gereja atau orang-orang percaya, saudara dan saya adalah utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai utusan, kita menyaksikan apa yang kita sudah alami, apa yang kita sudah rasakan, tentu terutama pengalaman bersama dengan Tuhan. Kepastian keselamatan dalam Yesus, itulah yang harus kita sampaikan kepada orang lain, supaya mereka pun boleh mengalami keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kiranya Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami, bukan hanya mendengar, bukan hanya mengingat, tapi terlebih kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom.